Engkau telah menebus dosaku, Engkau telah menyelamatkan aku. Yang tidak percaya dulu, sekarang aku percaya kepadamu. Yang menghina namamu dulu, sekarang aku memuliakan Engkau. Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Bagaimana kabar kita semua? Kiranya kabar kita selalu baik-baik saja ya, dan terus diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Video kali ini kita akan menonton video cuplikan kesaksian dari seorang wanita berjilbab. Dulu menghina bahkan menantang Tuhan Yesus, tetapi sekarang ketika dia mengenal Yesus, percaya kepada Yesus, dia memberitakan, menyerukan nama Yesus, sehingga banyak orang-orang terberkati lewat seruan nama Yesus yang disampaikan oleh seorang ibu ini. Saudara, tanpa berlama-lama langsung kita simak cuplikan berikut ini. Saya bersyukur mengenal Yesus dalam hidup saya. Yesus adalah kekasih jiwa saya. Yesus adalah penyelamat hidup saya. Yesus Kristus melindungi saya. Kalau kami boleh memuji, menyembah dan memuliakan namamu, itu suatu hal yang luar biasa dalam hidup kami. Engkau lahir ke dalam dunia, Engkau datang ke dalam dunia, Engkau hadir dalam hidup kami untuk menebus setiap dosa umat manusia, untuk menebus setiap dosa pribadi lepas pribadi. Tuhan, terima kasih. Hari ini Engkau telah lahir bagiku, Engkau telah menebus dosaku, Engkau telah menyelamatkan aku. Yang tidak percaya dulu, sekarang aku percaya kepadamu. Yang menghina namamu dulu, sekarang aku memuliakan Engkau. Tuhan, ini hidupku, ini hatiku, ini tubuh, jiwa dan rohku kuserahkan kepadamu. Pakai aku mencari berkat-Mu Tuhan, untuk menjadi berkat di Yerusalem, Yudea sampai ke Samaria, agar semua jiwa, semua bangsa dari utara, barat, timur, selatan Indonesia mengalami lawatan Tuhan. Indonesia dipulihkan, seluruh bangsa Indonesia mengalami perjumpaan pribadi bersamamu, sebagaimana Engkau telah berjumpa pribadi bersamaku Tuhan. Aku percaya Tuhan, Engkau akan melawat setiap bangsa Indonesia. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur kepadamu. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara kekasih ya, luar biasa pada malam hari ini saudara kekasih. Begitu dahsyat dan kemurahan Tuhan yang saya alami melalui pujian sejak awal sebelum saya memasuki pelayanan Tuhan ini. Saudara kekasih, saya sudah merasakan kuasa Roh Kudus begitu dahsyat bekerja. Dan saya percaya setiap jiwa yang ada di dalam Room Life ini, mereka juga mengalami kuasa Roh Kudus dengan dahsyat yang luar biasa. Karena saudara kekasih, di dalam setiap pujian dan penyembahan kita, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan yang dimuliakan. Tadi ada yang berkata Yesus adalah Nabi Isa. Kita berikan dulu tepuk tangan yang mulia. Saudara kekasih, sepenting saudara harus tahu Yesus dan Nabi Isa berbeda. Ya, jadi Nabi Isa itu adalah nabi umat Muslim. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kami orang Kristen. Jadi perbedaan antara Yesus dan Nabi Isa, kalau Nabi Isa lahir di bawah pohon korma, Yesus Kristus lahir di Bethlehem, di kandang domba. Saudara kekasih ya, jadi Yesus dengan Nabi Isa jelas berbeda. Jadi jika saudara mengimani Nabi Isa itu adalah nabi, kalian imanilah itu sesuai ajaran Alkitab. Sesuai ajaran yang disampaikan oleh keyakinan menurut saudara. Itu juga keyakinan saya dulu, sama. Saya juga dulu waktu saya ada di sana, saya juga mengimani seperti itu, saudara kekasih ya. Tetapi setelah saya murtad dan saya dipilih Tuhan, dan saya memilih jalan dan kebenaran dan hidup, bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat buat saya, saudara kekasih, secara pribadi saya memahami bahwa memang perbedaan antara Yesus dan Nabi Isa adalah sangat jauh berbeda. Jadi Nabi Isa itu adalah nabi dari umat Muslim, Yesus Kristus adalah juru selamat bagi setiap umat yang percaya kepadanya, terutama saya secara pribadi, saudara kekasih ya. Jadi Yesus Kristus adalah juru selamat bagi saya secara pribadi, dan bukan cuma itu saja, bagi saudara dan saudari yang sudah hadir di dalam Room Life ini, yang percaya dalam nama Yesus, itu adalah juru selamat saudara. Haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Banyak mulia untuk Tuhan. Kemuliaan hanya untuk Yesus. Hormat dan pujian hanya untuk Tuhan Yesus.
Kebesaran dan keagungannya hanya untuk Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain. Kita boleh ada sampai hari ini semua karena kasih anugerah Tuhan. Ingat, sejak awal mula saya dan saudara sudah ditentukan oleh Tuhan. Sejak dari rahim ibu kita sudah ditentukan oleh Tuhan. Kita telah dipanggil, dibenarkan, dan dimuliakan. Itu saudara bisa membuka Alkitab saudara di dalam kitab Roma 8 ayat 29 dan 30. Itulah janji Tuhan bagi setiap umat yang percaya kepadanya. Ya, jadi saya bersyukur. Saya dipilih, saya bersaudara 12 orang. Dari satu bapak 3 ibu. Jadi bapak saya punya istri 3. Ya, bapak saya punya istri 3. Saya terlahir dari anak istri kedua. Saya 12 orang bersaudara dari satu bapak 3 istri. Ibu saya istri kedua, dan di antara dari 12 anaknya sayalah anak yang sulung. Anak yang paling pertama dipilih Tuhan. Setelah itu adik saya yang keempat, dia juga orang yang taat melakukan ibadahnya di waktu yang lalu, di beberapa tahun yang lalu, dan sekarang telah dipilih Yesus untuk menjadi milik kepunyaannya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, saudara kekasih. Waktunya Tuhan terus bekerja. Tuhan terus bekerja untuk menyelamatkan umatnya. Kenapa? Karena kita ini adalah ciptaan Tuhan. Saya dan saudara adalah ciptaan Tuhan. Kita ini buatan tangan Tuhan. Kita ini dipilih sejak dari awal mulanya. Kita ini dari tanah liat. Tuhan yang membentuk saya dan saudara. Artinya seorang ciptaan harus kembali kepada sang penciptanya. Seorang ciptaan harus kembali kepada ciptanya. Yesus lahir ke dalam dunia ini bukan hasil hubungan suami istri, tetapi itu pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus yang hinggap masuk ke dalam rahim Maria. Sehingga waktu pada saat Yesus dilahirkan ke dalam dunia ini, Maria masih perawan suci. Maria masih perawan suci. Beda dengan Nabi Isa. Kalau Nabi Isa itu dulu saya mengimani Nabi Isa, ya. Jadi Nabi Isa dulu itu lahir di bawah pohon korma. Beda dengan Yesus Kristus. Dulu juga waktu sebelum saya terima Yesus Kristus menjadi juru selamat, saya juga mengimani Nabi Isa bahwa itu adalah Yesus. Tetapi setelah saya mengimani Yesus menjadi juru selamat saya belajar. Dan saya mengetahui bahwa Yesus dan Nabi Isa adalah berbeda. Karena Nabi Isa itu lahir di pohon korma, sedangkan Yesus Kristus lahir di kota Bethlehem. Bethlehem artinya adalah roti, rumah roti. Artinya di sana ada kehidupan. Saudara kekasih ya. Nah, beranjak dari kisah kehidupan saya. Beranjak dari kisah kehidupan saya adalah orang asli Makassar. Saya asli Makassar. Papa mama saya adalah seorang haji. Dan saya terlahir dari keluarga yang tidak pernah mengenal siapa Yesus Kristus. Tidak ada pun satu dari keluarga saya yang percaya kepada Yesus. Tapi begitu besar kasih Allah dalam hidup saya. Tuhan memilih saya dari keluarga yang tidak mengenal dan tidak percaya kepada Yesus. Waktu pada saat saya memilih Yesus, bukan memilih ya, karena firman Tuhan di dalam kitab Yohanes 16 ayat 15, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Artinya Tuhan tidak pernah ingkar janjinya, dan Tuhan menepati janjinya melalui firman-Nya. Firman yang telah ditepati, janji Tuhan dalam hidup saya ini. Saya tidak pernah memilih Yesus untuk menjadi juru selamat saya, tetapi Yesuslah yang telah memilih saya. Yesus telah memilih saya dari sejak awal mulanya. Sebelum saya lahir ke dalam dunia ini, Yesus telah memilih saya. Jadi bukan secara kebetulan ya, anak seorang haji. Bapak saya di kampung halaman saya di kota Makassar
Dia adalah di Sulawesi Tenggara. Papa saya tinggal di Sulawesi Tenggara bersama istri ketiganya. Dan beliau baru saja meninggal beberapa, kalau tidak salah 2 bulan yang lalu ya. Beliau baru saja meninggal 2 bulan yang lalu. Dan bapak saya di Sulawesi Tenggara, yaitu di kota Kendari. Dia adalah salah satu kepala dusun di salah satu desa yang ada di kota Kendari. Kita berikan dulu kemuliaan. Sebentar ya. Jadi papa saya tinggal bersama istri ketiganya di Sulawesi Tenggara di Kendari. Dia adalah salah satu kepala desa di daerah desa yang ada di Kendari, yaitu di daerah Nah, teman-teman, di dalam Injil Matius, Poatu. Daerah Poatu di sini ada yang orang Kendari? Apa ada yang dari Sulawesi Tenggara? Mari lambaikan tanganmu. Atau ada yang dari kota Makassar? Mari lambaikan tanganmu yang dari kota Makassar. Saya dari Makassar ya. Mungkin bagi orang tua saya adalah suatu hal yang sangat kekejian bagi mereka. Waktu pada saat saya memutuskan untuk memilih untuk menjadi Kristen. Bukan cuma kekejian, saudara kasih, bagi orang tua saya ya, tetapi suatu aib. Suatu aib yang sangat membuat mereka terpukul waktu saat saya memutuskan untuk menjadi Kristen. Dan bukan itu saja, saudara kekasih. Waktu pada saat saya memilih untuk murtad dari keyakinan saya yang lama, saya harus menerima konsekuensinya. Artinya ada upah di balik keputusan yang saya lakukan. Upahnya yang jelas bukan upah yang enak ya. Upahnya bukan upah yang enak karena firman Tuhan, dunia tidak pernah mengenal siapa Yesus. Karena dia tidak berasal dari dunia ini, tapi dia berasal dari surga. Dia datang ke dalam dunia ini untuk milik kepunyaannya. Siapa milik kepunyaan Yesus? Saya. Dan saudara yang ada di dalam room life ini, yang percaya dalam nama Yesus, saudara juga adalah milik kepunyaan Yesus. Waktu sebelum saya memilih Yesus untuk menjadi juru selamat saya, keputusan saya memilih Yesus. Saya juga dulu di keyakinan saya salah satu adalah orang yang taat dan setia melakukan ibadah saya. Semua saya lakukan. Kewajiban yang ditentukan oleh keyakinan saya yang dulu, wajib, itu saya lakukan. Di zaman dulu tahun 80-an belum ada jilbab, saudara kekasih ya. Jadi jilbab ini sebenarnya budaya orang timur. Budaya orang timur. Kenapa orang timur memakai jilbab, memakai cadar? Karena zaman dulu itu orang-orang timur, orang-orang Ibrani, orang-orang Yahudi, mereka hidup di padang gurun. Padang gurun itu panas. Kalau ada badai, saudara kekasih, bukan saja hanya badai angin, tetapi badai pasir. Sehingga mereka harus menggunakan cadar, mereka harus memakai cadar, harus memakai tudung sampai ke bawah dengan berjubah panjang, dengan baju panjang untuk melindungi dirinya dari debu, dari hawa panas. Karena di padang pasir itu kan panas, saudara kekasih ya. Di padang pasir itu bukan saja hanya panas terik, tetapi badai angin, badai pasir. Sehingga terjadilah budaya yang namanya tudung atau hiasan atau banyak saudara-saudara kita umat muslim mengatakan adalah jilbab itu. Nah, budaya itu dibawa ke Indonesia. Mungkin ada orang Indonesia yang sudah lama tinggal di daerah Arab,
di daerah Arab. Atau Shalom Bunda Hana, terima kasih atas kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati Bunda Hana. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat bergabung di dalam Room Life ini. Haleluya. Nah, mungkin kemungkinan bisa jadi ada orang Indonesia yang pergi ke daerah Arab. Dia tinggal di Arab, dia mengikuti budaya Arab, sehingga budaya itu dibawalah ke Indonesia. Sehingga banyaklah orang Indonesia mengikuti budaya-budaya yang ada di daerah Timur Tengah. Ya. Jadi sekali lagi saudara kekasih, jilbab atau tudung atau hiasan kepala wanita ini adalah budaya Timur Tengah yang sudah membudaya di Indonesia. Ya. Dan ini bukan menjadi patokan keselamatan buat saya secara pribadi. Dulu juga saya memakai seperti ini. Bukan cuma memakai seperti ini, tapi waktu saya melakukan kewajiban saya sebagai umat keyakinan saya yang dulu, melakukan 5 waktu dalam sehari itu harus putih-putih dari atas sampai bawah. Melakukan putih-putih saudara kekasih ya. Itu. Nah, dan setelah saya memilih Yesus untuk menjadi, bukan memilih ya, karena dari awal mulanya Tuhan yang telah memilih saya. Setelah Tuhan memilih saya untuk menjadi menjadi umatnya, menjadi anaknya, menjadi milik kepunyaannya, sehingga saya harus kembali dan mengikuti budaya pada umumnya orang-orang Kristen. Ya, saya mengikuti budaya pada umumnya orang Kristen. Nah, tapi kenapa sampai hari ini saya masih menggunakan hijab, saudara kekasih? Pertama, kenapa saya memakai hijab? Karena saya dulunya, awalnya saya dari sana. Pertama, itu salah satu alasan saya. Kedua adalah saudara kekasih, apa yang saya pakai saat ini adalah sesuai dalam konteks firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Korintus 11 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian saudara kekasih. Jadi apa yang saya lakukan ini semua sesuai dengan firman Tuhan. Sesuai karena ini tertulis di dalam firman Tuhan saudara kekasih. Jadi kalau saudara mengatakan bahwa tidak punya identitas, saya tidak punya identitas, saudara salah. Identitas kita tidak bisa ditentukan dengan ini ya. Tetapi identitas kita ditentukan dengan keimanan kita. Siapa yang kau imani hari ini? Kalau engkau imani hari ini yang itu, ya imanilah itu, berarti itulah identitas kamu. Seperti yang saya lakukan, bahwa saya mengimani sebagai Yesus Kristus adalah juru selamat, penolong, penebus hidup saya. Itulah identitas saya. Jadi identitas saya adalah, satu, saya adalah warga kerajaan surga. Ya, satu, identitas saya adalah warga kerajaan surga. Dua, Yesus telah memilih saya dan saya mengimani Yesus Kristus sebagai juru selamat. Itulah identitas saya. Berbicara mengenai identitas setiap umat yang percaya kepada Yesus, saya rasa mungkin kita sepaham ya. Sepaham. Dulu juga waktu sebelum saya memutuskan untuk pindah dari keyakinan saya, murtad dari keyakinan saya selama dan kepada pilihan Yesus. Saya juga sama dengan pemikiran saudara. Kita sama satu pemikiran karena kita ada di doktrin yang sama. Setelah saya murtad dan pilihan Yesus, saya memahami bahwa apa yang saya lakukan seperti itu semua hanya sebagai kewajiban yang harus dilakukan dengan sebagai saya seorang yang menganut kepercayaan tersebut. Haleluya, kita berikan dulu kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saudara kekasih, bulan ini saya mengatakan di YouTube saya memberikan tema December of Love, ya. December full of love ya, December full of love. Dan di sini di TikTok saya memberikan tema murtadin bersukacita. Jadi jika saudara ada yang murtad hari ini, saudara adalah orang yang bersukacita di hadapan Tuhan. Oh ya, saya mau memberikan satu kabar sukacita saudara kekasih ya, karena jika Tuhan menghendaki dan
Tuhan mengizinkan, Tuhan menyediakan berkatnya. Tanggal 22 Desember saya akan kembali ke kampung halaman saya di kota Makassar. Di sana saya tidak lama-lama, saya mungkin cuma sekitar kurang lebih seminggu, saudara kekasih. Karena saya di sana saya harus mengabarkan kabar sukacita bagi orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus. Terutama saudara kekasih, Tuhan mengizinkan saya untuk menyampaikan kabar sukacita, mengabarkan kabar sukacita kepada keluarga saya yang belum mengenal siapa Yesus Kristus, terutama ibu saya. Ibu saya sampai hari ini belum percaya kepada Yesus, tetapi setiap malam saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan selamatkan dia. Engkau berfirman, satu orang diselamatkan maka seisi rumah akan diselamatkan. Kalau engkau telah menyelamatkan aku, engkau telah menyelamatkan adikku, saya percaya engkau juga akan menyelamatkan mamaku. Dan setiap kali saya berdoa kepada Tuhan untuk saya mendoakan orang tua saya yang belum selamat, di situ Tuhan memberikan suatu penglihatan. Banyak kali Tuhan memberikan satu penglihatan kepada saya bahwa saya suka pergi bergereja bersama-sama dengan ibu saya. Dan waktu pada saat saya melihat satu penglihatan yang luar biasa kepada ibu saya pergi beribadah bersama-sama saya ke gereja dengan menggunakan tudung ini. Artinya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan, ya. Karena gini saudara kekasih, dalam kehidupan kita ini ada yang namanya alam roh, ada yang namanya kehidupan keadaan kita sekarang ini. Jadi yang kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari ini adalah bukanlah kehidupan yang sesungguhnya. Bukanlah kehidupan sesungguhnya, tetapi kehidupan yang sesungguhnya adalah apa yang tidak kelihatan, apa yang tidak nyata. Itulah kehidupan kita yang sesungguhnya. Nah, waktu pada saat saya mengalami satu penglihatan kepada ibu saya, bahwa ibu saya memutuskan untuk murtad dan ikut beribadah kepada saya, itu di dalam alam roh. Nah, waktu pada saat saya melihat itu di alam roh, saudara kekasih, saya terbangun, saya mengucap syukur kepada Tuhan bahwa ini sudah terjadi kemenangan. Tinggal tunggu waktu Tuhan. Sudah terjadi kemenangan, tinggal tunggu waktu Tuhan. Karena Tuhan punya waktu yang terbaik untuk Tuhan melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Tugas saya sebagai seorang misionaris, ya, tugas saya sebagai seorang misionaris melakukan apa yang menjadi misi Tuhan. Jadi saya tidak punya misi, saudara kekasih, ya. Satu kali saya ditanya oleh dosen saya, visi misi kamu apa? Saya bingung. Saya bingung, visi misi kamu apa? Saya bingung menjawab apa visi saya, apa misi saya bingung. Karena gini saudara kekasih, waktu pada saat Tuhan memilih saya, waktu pertama kali saya dipakai Tuhan untuk pelayanan sebagai seorang misionaris, sebagai seorang penginjil, saudara kekasih, di situ saya tidak punya misi, tetapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan, apa yang menjadi misimu, itulah yang saya lakukan. Jadi yang saya lakukan ini bukan misi Riani Kristi, tetapi misi Tuhan yang saya lakukan untuk semua jiwa-jiwa, agar semua bangsa, semua jiwa, semua keluarga mengalami pemulihan secara pribadi. Pemulihan, berbicara mengenai pemulihan Bapak Ibu, bukan saja pemulihan secara karakter. Saudara yang hidup dalam lembah dosa, saudara meninggalkan dosa, bertobat, berbalik kepada Tuhan, menyembah Tuhan yang benar, itu suatu pemulihan yang luar biasa dalam hidup kita. Saudara yang mengalami satu pergumulan dalam keluarga, mungkin engkau sedang mengalami satu pergumulan yang berat. Mungkin engkau sedang bergumul dengan suamimu, mungkin engkau sedang bergumul dengan anakmu, mungkin engkau sedang bergumul dengan istrimu, atau mungkin engkau sedang bergumul dengan ekonomimu. Saat Tuhan memulihkan, itu adalah kemenangan yang luar biasa bagi saya dan saudara. Jadi berbicara mengenai pemulihan itu pengertiannya, pemahamannya sangat luas Bapak Ibu Saudara kekasih. Sakit disembuhkan itu juga suatu pemulihan.
Orang yang tidak percaya menjadi percaya itu juga suatu pemulihan secara pribadi. Hati yang membenci kepada Yesus waktu pada saat dia percaya kepada Yesus, itu juga suatu pemulihan secara pribadi. Seperti yang saya alami, saya mengalami pemulihan. Pemulihan yang saya alami dalam hidup saya bukanlah 1 hari, 2 hari, 3 hari. No. Sangat panjang. Ceritanya sangat menyedihkan. Sukacitanya bisa dihitung. Duka citanya begitu banyak. Tetapi duka cita yang saya alami, itu yang membawa saya mengenal Yesus lebih dalam lagi. Duka cita yang saya alami, itu yang membawa saya mengenal pribadi Yesus yang lebih dahsyat lagi. Jadi jika saudara saat hari ini sedang mengalami kedukaan, kedukaan bukan berarti saudara ada keluarga yang meninggal, tidak, ya. Jika saudara mengalami suatu duka cita atau suatu ujian dan pencobaan dalam hidup, jangan menganggap itu adalah hal yang negatif dalam hidupmu. Tetapi respon kita menghadapi suatu masalah harus menganggap bahwa segala sesuatunya mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Nah, waktu pada saat kita mengalami itu, ada maksud Tuhan yang baik, ada maksud Tuhan yang luar biasa untuk membentuk saya dan saudara. Jadi mungkin saat ini saudara menghadapi suatu tantangan, yaitu mungkin satu penyakit. Jangan berkecil hati. Bukan berarti Tuhan tidak sanggup menyembuhkan penyakit kita. Tuhan sanggup menyembuhkan penyakit kita. Tetapi Tuhan mau ada pemulihan secara pribadi, secara rohani dalam kehidupan kita bersama Yesus. Mungkin saat ini kau sedang bergumul dalam masalah rumah tanggamu. Saya tidak tahu ya masalah rumah tangga apa yang terjadi bagi bapak ibu yang ada di dalam room lab ini. Saya tidak tahu karena saya punya keterbatasan, tetapi Tuhan kita, Yesus Kristus, Dia Allah yang maha kuasa, Dia Allah yang maha hadir, kuasanya tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dan saya percaya waktu pada saat saudara menghadapi suatu pergumulan dalam kehidupan rumah tangga, yakin dan percayalah bahwa ini proses untuk membentuk antara dua pribadi menjadi satu. Antara dua pribadi ini, dua karakter yang berbeda, disatukan dalam satu bahtera rumah tangga. Untuk menyatukan dua pribadi ini butuh proses. Sehingga Tuhan mengizinkan pencobaan-pencobaan yang kita alami dalam hidup, dalam keluarga, dalam rumah tangga, untuk menyatukan dua pribadi ini menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Pembentukan secara karakter. Karena waktu pada saat kita dipilih Tuhan, Tuhan tidak memulihkan dulu ekonomi kita, no. Tetapi Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup kita. Waktu pertama sekali saya dipilih Yesus untuk menjadi milik kepunyaan Tuhan, izinkan pencobaan yang Tuhan terjadi dalam diri saya adalah apa? Ekonomi. Ekonomi. Saya harus kehilangan. Saya harus kehilangan segalanya dalam hidup saya. Dan bukan cuma itu saja Bapak Saudara kekasih. Untuk makan pun saja saya susah. Mohon maaf, saya harus katakan dengan terus terang. Saya harus mencuri beras ibu saya. Waduh. Kenapa? Karena kalau saya minta mama saya nggak kasih. Saya ambil diam-diam, saya bilang sama nenek saya, Nek, saya minta beras mama saya 1 liter. Tapi tolong jangan bilang-bilang dengan mama. Cukup nenek saja yang tahu. Karena kalau mama saya tahu kalau berasnya saya ambil 1 liter, itu bisa jadi bumerang yang luar biasa, saudara kekasih. Tuhan izinkan untuk membentuk saya. Bagaimana saya harus berharap penuh kepada Tuhan. Saya pikir dulu waktu saya memutuskan meninggalkan keyakinan saya yang dulu mengikut Yesus itu mudah, tidak.
Seperti firman Tuhan, bahwa kita ini bukan anak gampangan. Kita ini bukan anak malam. Tetapi kita ini adalah anak-anak siang. Artinya anak-anak yang hidup dalam terang. Kita dibentuk oleh Tuhan. Hidup kita dibentuk seperti emas. Kita dilebur seperti emas. Saudara, kalau melihat proses pembentukan emas, itu tidak mudah. Bagaimana emas waktu ditambang itu, waktu emas ditambang, belum tentu langsung jadi emas. Masih berupa bongkahan tanah. Terus didaur ulang, diproses, sehingga dimurnikan menjadi emas yang murni. Waktu pada saat emas itu dimurnikan, itu masih butuh proses lagi. Itu harus masuk ke dalam dapur perapian, ke dalam dapur perapian yang sangat panas untuk memberikan emas yang terbaik. Nah, begitulah kehidupan saya waktu pada saat saya diproses Tuhan. Waktu saya diproses Tuhan seperti itu, yang satu hal yang saya mau bilang sama Tuhan, Tuhan, satu hal yang saya inginkan adalah ajar aku menjadi orang yang taat. Baru saja kita tonton video cuplikan tadi. Bapak Ibu, sangat luar biasa kesaksian yang disampaikan oleh seorang ibu berjilbab tadi. Bagaimana dulu dia membenci Yesus, dia menantang Yesus karena tidak mengenal Yesus. Hari ini dia mengatakan, saya cinta Yesus karena dia telah diselamatkan oleh Yesus, dan dia menyerukan nama Yesus. Dan saya yakin saudara yang menonton pasti merasa terberkati lewat berita Injil, lewat kesaksian yang disampaikannya, khususnya kepada kita yang menyaksikannya hari ini. Bapak Ibu, hal itu sudah sering dan kerap kali terjadi, bahwa ternyata Tuhan Yesus juga mengasihi orang-orang yang menghina Dia. Itu sebabnya hingga pada hari ini orang-orang yang membenci Yesus, sebenarnya mereka membenci Yesus karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, karena mereka belum mengenal siapa itu Yesus. Dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 1 bahwa Yesus adalah Sang Firman. Dikatakan dalam firman Tuhan dalam Yohanes 1 ayat berikutnya, dikatakan bahwa Yesus itu adalah Allah. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang hanya tidak menerimanya. Saudara, dimanapun kita berada saat ini, ketika kita mendengar kesaksian ini, marilah kita percaya menerima Yesus, sehingga kita pun diselamatkan. Kita mendapatkan kebahagiaan di bumi. Kita mendapatkan juga kebahagiaan suatu saat. Yesus akan menjamin kehidupan kita. Itulah kebahagiaan yang dirasakan oleh seorang ibu tadi. Dia merasa bahagia saat ini karena Yesus telah menyelamatkan dirinya, dan karena dia boleh mengenal Yesus, dan dia mengakui terang-terangan, saya mencintaimu Yesus. Saudara, begitu juga dengan kita. Hari ini yang belum mengenalnya, mari percaya kepadanya. Terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga dia boleh memimpin, menuntun hidupmu. Dia boleh memberikan kedamaian, memberikan sukacita, memberikan kepastian bagi kita di bumi dan juga di surga yang akan datang. Bagaimana Yesus berjanji, orang-orang yang mengikut dan percaya kepada Yesus di dunia ini 100 lipat kali ganda mereka akan diberkati, dan di dunia akan datang mereka akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Saya rasa inilah yang dicari oleh semua manusia. Saudara, saat ini apa yang saudara cari semua ada pada Yesus. Teman-teman, kiranya video yang saya bagikan boleh memberkati kita. Salam, sampai jumpa di video selanjutnya.